Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat Japanese souffle pancake yang lagi ngehits banget. Kalau mau beli harus antri, tapi kita bisa kok bikin sendiri dengan hasil yang memuaskan hanya dengan 4 bahan utama. Ikutin step by stepnya dengan benar. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, kita akan membuat cetakannya dulu. Teman-teman bisa siapkan kertas HVS yang sudah dipotong dengan lebar 6 cm dan panjangnya mengikuti lebar kertas. Ini sebenarnya bisa langsung digunakan, tapi kalau teman-teman mau dilapis dulu pakai kertas baking. Kertas bakingnya ukurannya sama dengan kertas HVS-nya, kemudian kita lapis seperti ini. Kertas baking nanti ada di bagian dalam. Kemudian kita buat lingkaran, diameternya sekitar 7-8 cm. Di sini aku buat ukuran 8 cm ya. Selanjutnya rekatkan dengan stapler seperti ini, atau bisa juga pakai slotip. Cuman kalau pakai slotip jangan full sampai ke bawah. Nah, cetakannya udah jadi ya. Untuk perbedaan menggunakan kertas HVS aja dibandingkan dengan kertas HVS plus kertas baking nanti kita lihat di akhir video ini ya. Siapkan wadah, masukkan 2 kuning telur, tambahkan 30 ml susu cair full cream, aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah rata, masukkan 33 gram tepung terigu protein rendah. Kita masukkan sambil diayak terlebih dahulu biar nggak menggumpal. Aduk sampai tercampur rata. Nah, sebagai tambahan, teman-teman bisa menambahkan setengah sendok pasta vanila. Aduk lagi sampai tercampur rata. Konsistensi adonan yang pas seperti ini ya. Sisihkan sebentar. Siapkan wadah yang bersih. Sebaiknya pakai wadah kaca atau stainless steel, tapi karena aku nggak ada, jadi aku pakai wadah plastik. Gak apa-apa ya, yang penting bersih, bebas dari kotoran, terutama minyak atau lemak lainnya. Masukkan 2 putih telur. Telurnya ini juga pastikan bersih, bebas dari lemak dan minyak, juga dari kuning telur sedikit pun. Kemudian kita akan kocok menggunakan mixer. Di sini aku pakai hand mixer Mito MX200. Ada 2 jenis kepala. Ini aku menggunakan kepala bitter. Untuk kecepatannya, mixer ini ada 5 kecepatan turbo. Jadi cepat banget buat mengocok adonan. Desainnya high end serta wattnya rendah. Mix dengan kecepatan paling rendah sampai berbusa. Kalau udah mulai berbusa seperti ini, masukkan 30 gram gula pasir. Lebih baik gula pasir berbutir halus atau gula kastor, tapi gula biasa seperti ini juga bisa. Kita masukkan gula dalam 3-4 tahap ya, jangan dituangkan sekaligus. Masukkan secara bertahap seperti ini sampai busa kocokan putih telur menjadi lebih halus. Di sini aku lakukan sebanyak 4 tahapan. Dan kira-kira kalau udah mulai larut gulanya, kita naikkan kecepatan mixer. Teman-teman bisa pakai 1-2 kecepatan lebih tinggi. Kalau pakai hand mixer Mito MX200 ini pakai kecepatan 1 dan 2 pun udah cukup kenceng ya, karena dia emang kecepatannya turbo. Jadi sesuaikan aja sama mixer masing-masing. Kalau sudah mengental dan halus pori-pori kocokan telurnya, udah cukup. Kalau kita angkat kepala mixer, tertinggal adonan yang terlihat seperti jambul runcing yang mengarah ke bawah. Seperti ini, tandanya udah cukup. Ini udah soft peak. Ambil sepertiga kocokan putih telur. Kemudian masukkan ke dalam wadah berisi campuran kuning telur yang sudah kita siapkan sebelumnya. Aduk rata menggunakan spatula. Kita longgarkan dulu adonannya. Aduk balik seperti ini sampai rata. Kalau sudah rata, masukkan sepertiga kocokan putih telur. Aduk rata lagi menggunakan spatula.
Aduk balik dengan lebih perlahan dan hati-hati sampai tercampur rata. Pastikan di dasar mangkuk nggak ada endapan kuning telur ya. Kalau udah tercampur rata dan konsistensi adonan kental serta ringan seperti ini, udah cukup. Siap langsung dipanggang di teflon. Di sini aku udah memanaskan terlebih dahulu wajan anti lengket beserta tutupnya. Ini adalah wok 28 cm Cosmo Pan Stain Cookware. Beli satu set udah dapat 3 pan multifungsi. Ini bisa disusun secara menumpuk, jadi nggak perlu khawatir baret. Bahan coatingnya FDA approved, bisa digunakan di kompor listrik maupun kompor gas. Untuk api kompor yang kita gunakan itu kecil banget ya, kayak gini. Pastikan juga udah panas. Kemudian letakkan cetakan yang udah kita buat tadi. Tuangkan adonan ke dalam cetakan. Tuangkan sekitar 3/4 ukuran cetakan. Jangan penuh-penuh karena nanti bakalan mengembang. Kalau cetakan sudah terisi adonan, kita beri tutup dan panggang selama 7-10 menit sampai sisi bawah kecoklatan dan kokoh. Setelah 7-10 menit, kita akan balikkan cake-nya. Gunakan spatula atau sutil yang bawahnya cukup tipis untuk memudahkan. Angkat. Kemudian menggunakan tangan kita balikkan cake. Hati-hati ya, karena ini cukup panas. Kita balikkan juga untuk yang lainnya. Ketika sudah dibalik, terlihat permukaannya coklat tapi nggak gosong dan nggak kempes. Matangnya cukup ya. Kalau masih kurang bakalan menyusut di tengahnya. Kita tutup lagi dan tunggu sekitar 7-10 menit atau sampai matang. Kalau udah matang, kita angkat. Bantu pakai tangan, angkat juga yang lainnya. Setelah diangkat, langsung aja segera kita buka cetakannya. Karena kalau dibiarkan lama-lama akan kisut di dalam cetakan. Dan ini yang pakai kertas HVS, hasilnya mulus dan lingkarannya bagus. Untuk yang kombinasi pakai kertas HVS dengan kertas baking di dalamnya, ketika kita lepas, terlihat bentuknya nggak serapi yang pakai kertas HVS saja. Tapi tentunya akan lebih aman kalau kita konsumsi. Itu ya plus minusnya. Satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 2-3 souffle pancake dengan ukuran seperti ini. Kelihatan ya kelembutannya dan matangnya merata. Kita goyang-goyangin seperti ini. Jiggly, dia bergoyang. Ini udah aku balik. Dan untuk hasil akhirnya penyajiannya ini opsional aja. Bisa kalian tambahin krim custard atau glaze. Di sini aku pakai glaze tiramisu. Tambahkan secukupnya dan ratakan. Selanjutnya, tambahkan sedikit taburan coklat bubuk di atasnya, seperti ini. Dan tampilannya menjadi semakin menarik. Udah mirip kayak yang dijual-jual. Gimana? Gampang kan sebenarnya cara bikinnya? Yang penting ikutin step by stepnya dengan benar. Tampilannya menarik banget. Disendokin pun kayak gini. Ini masih jiggly ya. Rasanya enak, ditambah glaze tiramisu, mantap banget. Nah, kalau teman-teman mau lihat teksturnya, ini kalau kita buka seperti ini ya. Ini tuh lembut banget, selembut kapas. Recommended. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.